Nah, sebelum kita masuk ke penjelasan fintech, kita itu udah berdampingan banget loh sama produk-produk fintech. Contohnya, misal kita lagi ngembangin usaha produk pisang coklat keju. Nah, itu udah banyak peminatnya, tapi untuk ngembangin bisnisnya itu kurang modal nih. Kalau pinjam ke bank kan susah. Sekarang udah ada Pindar. Contohnya Alami Syariah dan Findaya. Setelah itu, kamu bisa nerapin Kris atau e-wallet untuk transaksi digital dan mengumpulkan semua jenis transaksi di dalamnya. Kalau sudah terpisah antara uang bisnis dan uang konsumtif sehari-hari pribadi, itu malah lebih baik. Contohnya kamu bisa memanfaatkan bank digital seperti Bank Saku ataupun Blue By BCA, yang mana di dalamnya itu memisahkan antara penggunaan konsumtif dan penggunaan untuk bisnis. Selain itu, kamu juga bisa nih investasi dengan bantuan wealth tech atau teknologi keuangan. Seperti contohnya pada Bibit atau Bareksa, kamu bisa invest reksadana yang resikonya rendah untuk bantu menjaga keuangan kamu tetap stabil. Kalau kamu mau donasi ataupun urun dana untuk keperluan lainnya, kamu bisa cek crowdfunding, contohnya seperti ada Kita Bisa dan Gandeng Tangan. Selain itu juga, kamu bisa membandingkan produk yang ingin dibeli pada cek aja ataupun cermati untuk pembelian produk yang lebih tepat. Setelah ini, kita akan bahas lebih lanjut tentang fintech. Jadi apa sih fintech? Fintech adalah innovation in financial service, artinya inovasi dalam sektor jasa keuangan yang menggunakan teknologi. Di sini kami akan membahas 5 jenis layanan. Yang pertama ada crowdfunding atau layanan kurun dana. Yang kedua ada microfinancing atau pembiayaan mikro. Yang ketiga ada peer-to-peer lending atau PINDAR. Yang keempat ada market comparison atau pembanding pasar. Dan yang kelima ada digital payment system atau sistem pembayaran digital. Crowdfunding adalah metode pengumpulan dana dari masyarakat umum melalui platform digital. Microfinancing adalah solusi pembiayaan dalam skala kecil yang dirancang khusus untuk pelaku usaha mikro, seperti pedagang warung, petani, hingga ibu rumah tangga yang menjalankan usaha rumah. Peer-to-peer lending adalah jasa layanan keuangan yang mempertemukan secara langsung antara peminjam atau borrower dan pemberi dana atau investor lewat platform digital, tanpa perlu adanya bank sebagai perantara. Jadi kamu bisa mengajukan pinjaman secara mudah dan transparan, atau sebaliknya, kamu bisa menjadi investor dengan mendapatkan imbal hasil dari bunga pinjaman. Market comparison adalah proses perbandingan pasar dua atau lebih dengan menggunakan parameter seperti harga, kualitas, dan ulasan pelanggan. Digital payment system adalah sistem pembayaran elektronik melalui perangkat digital seperti handphone, komputer, dan kartu elektronik. Jenis-jenis digital payment system itu ada 4, ada e-wallet, ada mobile banking, ada kartu kredit, dan pay later. Oke, sebelumnya selamat siang Kak Lia, atau saya ingat Kak Rahma di LinkedIn. Saya Windy Kamila yang sebelumnya menghubungi Kakak di LinkedIn. Dan di sini saya bersama rekan saya yaitu Alfi Ariandi Yahya dan Sabila Hairinianti Asmat. Boleh diperkenalkan dahulu Kak nama Kakak, role di perusahaan saat ini, dan keahlian utama Kakak. Oke, nama aku Rahma Amaliana. Currently aku sekarang itu adalah IT Product Analyst di PT Akulaku Finance Indonesia ya. Kalau bicara keahlian utama, ini sebenarnya karena namanya produk, jadi sebenarnya untuk role owner ataupun product manager itu kalau di kantor aku namanya product analyst. Nah, apa yang kita lakuin di day to day-nya, skills-nya ya otomatis yang pertama adalah tentang product development, kemudian juga tentang product management. Jadi kan setelah produk itu dibuat, kita kan pasti akan ada tata kelola tentang produk itu, termasuk untuk enhancement, kita cek nih fiturnya udah oke atau enggak, dan sebagainya kayak gitu. Jadi bagaimana sih pandangan kakak tentang prospek fintech P2P lending ini di Indonesia saat ini? Terus bisakah layanan ini bertumpu pada bunga atau imbal hasil dan denda, atau perlu diverifikasi pemasukan, pendapatan, atau modal lain?
Sebenarnya as long as manusia masih ada, kebutuhan tentang eh, finansial tuh pasti akan terus berjalan ya. Terus walaupun currently situasi ekonomi makro kita juga nggak terlalu bagus sebenarnya, cuman ya justru ketika kondisi ekonomi kayak gini kan kebutuhan hidup pasti masih harus tetap dipenuhi. Jadi hal-hal seperti ini sebenarnya kalau bicara tentang prospeknya fintech itu sih masih gede ya di Indonesia dengan masyarakat kita juga jumlahnya cukup besar, terus kemudian jumlah masyarakat kita yang masih belum terjangkau oleh layanan banking itu juga masih gede. Jadi walaupun mungkin kalian tuh yang tinggal di kota itu kan masih kayak lihatnya kayak kebanyakan teman-teman kalian punya bank, bahkan mungkin punya lebih dari satu rekening. Cuman actually kalau kalian benar-benar turun ke bawah ke masyarakat itu masih banyak banget orang-orang yang nggak punya rekening bank, orang-orang yang nggak punya rekening bank yang mereka itu masih belum terjangkau dengan fasilitas banking, dan ini tuh adalah salah satu prospek customer kita sih sebenarnya. Terus kalau apakah bisa bertumpu pada bunga imbal hasil fee dan denda ataukah perlu diversifikasi, sebenarnya tumpuannya sih pasti dari interest, terus dari denda juga, terus dari fee admin atau apa segala macam. Cuman mungkin kalau bicara diversifikasi adalah mungkin lebih diversifikasi ke produk pembiayaan yang diberikan. Jadi kayak kalau secara secara umum ya memang sumbernya itu rata-rata dari situ. Cuman uh, untuk memperluas gimana caranya sumber-sumber itu nanti bisa menghasilkan, jadi faktor pengalinya banyak. Jadi yang perlu dikreativitaskan tuh sebenarnya adalah gimana kita bikin banyak bisnis channel, gimana kita mendiversifikasikan produk kita itu jadi lebih banyak, jadi bisa menjangkau lebih banyak orang, jadi pendapatannya bisa lebih gede, kayak gitu sih. Baik, terima kasih Kak. Untuk pertanyaan selanjutnya itu bisa dilangsung ke teman saya, Alfi. Baik Kak, saya ingin bertanya nih, seperti yang kita tahu, salah satu tantangan terbesar dalam industri fintech peer-to-peer lending ini kan adalah risiko kredit macet ya. Nah, menurut Kakak, mengapa bisa terjadi kredit macet dalam platform peer-to-peer lending ini? Kemudian, apakah ada faktor penyebab dari sisi internal, baik dari borrower maupun penyelenggara? Lalu, apakah ada juga faktor eksternal yang mempengaruhi? Terus, menurut Kakak, apa saja tindakan mitigasi risiko kredit macet yang tepat dan realistis untuk dilakukan? Hmm, ya, untuk kredit macet tuh sebenarnya masalahnya kompleks sih. Nggak bisa kita cuman melihat dari satu sisi. Pertama bisa jadi dari customernya itu, pertama memang mereka memang sengaja untuk melakukan fraud. Kayak lo tahu kan kayak di sosmed atau apa segala macam. Kadang banyak yang sengaja gagal apa sengaja gagal bayar atau apa segala macam. Mereka karena mereka mikirnya ya udah tau paling dikejar-kejar sebentar tinggal ganti nomor HP atau apa segala macam gitu. Nah, itu tuh pertama berarti memang udah mensreanya dari si customer tuh jelek ya. Tapi yang kedua juga bisa jadi dari sisi customer tuh kayak kita tahu sekarang kondisi ekonomi makro nggak bagus. Jadi mungkin mereka awalnya riwayat kreditnya bagus, terus tapi sekarang jadi mungkin mereka menghadapi situasi ekonomi yang sedang kurang, jadi akhirnya mereka terjadi gagal bayar, terus kreditnya macet. Terus bisa juga kalau dari segi fintechnya itu, kalau di kita tuh kan ada yang namanya risk strategy ya. Jadi kita tuh ada strategi untuk mengendalikan resiko. Itu salah satunya misalnya di proses KYC-nya. Nah, itu tuh misalnya kayak di proses KYC itu, tapi kan biasanya by the time being kita pasti akan selalu untuk upgrade. Jadi contoh misalnya nih, kalau dulu orang zaman dulu itu fintech misalnya untuk orang upload KTP itu dia bisa dari pakai gambar KTP. Jadi misalnya lu dapat dari Google atau lu ngefoto punya temen lu itu masih bisa. Tapi kan seiring waktu teknologinya juga terus dikembangkan. Jadi kayak apa namanya, misalnya dari fintech itu untuk melakukan KYC atau apa segala macam itu juga jadi jauh lebih canggih. Jadi sekarang misalnya dia udah nggak bisa kalau kamu ambil gambar itu. Jadi memang ngambilnya harus liveliness-nya ada, terus habis itu kayak dia bisa ngedetect kayak apakah apakah ini tuh beneran diambil langsung atau enggak. Terus habis itu kita juga
kan ada kerjasama ya dengan Dukcapil atau apa segala macam, jadi bisa tahu keaslian data-data yang di-input itu sesuai atau enggak kayak gitu-gitu. Terus nanti juga banyak sih, jadi kayak ini bahkan nggak fintech doang, tapi kayak misalnya kamu terdeteksi ada di daerah A atau kamu nulis alamatmu daerah A, itu tuh baik bank konvensional maupun kayak fintech itu tuh mereka juga mulai marking tuh kayak misalnya oh area ini nih tercatat misalnya kredit macetnya lumayan tinggi apa segala macam gitu. Jadi sebenarnya kayak yang untuk eh, probability untuk terjadi kredit macet itu akan selalu ada. Selama ada pemberian kredit pasti potensi kredit macet itu ada, cuman pasti akan berusaha untuk terus-menerus diminimalisir. Oke, Kak. Lalu saya pernah baca kalau regulasi OJK terbaru ini menyatakan bahwa bunga pinjaman konsumtif akan menurun hingga 0,1% per hari pada 2026. Lalu pinjaman produktifnya hingga 0,067% pada 2026. Ini tentu akan mempengaruhi semua pihak di ekosistem peer-to-peer lending ini, mulai dari borrower, penyelenggara, hingga investor. Lalu, bagaimana pendapat Kakak mengenai kebijakan ini, khususnya dari sudut pandang yang pertama, konsumen atau borrower, kemudian yang kedua, penyelenggara peer-to-peer lending, dan investor atau lender? Sebenarnya nggak masalah sih, maksudnya OJK itu kan memang tugasnya meregulasi ya, jadi kan dia kan mengatur. Karena kan kita tahu gitu loh, maksudnya banyak yang dia mungkin gampang untuk approvalnya, tapi dia kasih bunga itu tinggi banget dan sebagainya. Sebenarnya ini bagus juga sih untuk persaingan di internal fintech sendiri ya. Maksudnya di antara perusahaan-perusahaan pembiayaan tuh ya bagus-bagus aja sih gitu loh. Walaupun tentu kita harus adjust dengan regulasi ini, terus termasuk apa namanya, berarti harus lebih selektif juga kan. Sekarang contoh gampang ini kayak misalnya kalau kita bicara kayak bank konvensional ya, ini aku kasih contoh yang paling gampang aja. Kamu ngajuin kredit di BCA, itu tentu bunganya akan beda dengan kamu ngajuin kredit misalnya di BRI, di Mandiri, atau di Bank Mega, apalagi yang kayak gitu-gitu. Nah, itu kenapa? Karena BCA itu terkenal untuk pemberian kreditnya, dia itu sangat selektif. Sampai bahkan untuk kayak KPR, itu aja mereka juga selektif banget untuk milih developer mana yang mereka akan biayai untuk KPR. Jadi sampai ada, kalau misalnya nanti kalian ada rezeki mau beli rumah, itu bahkan kalau kalian mau cari pengembang itu bagus atau enggak, bisa cek apakah BCA mau mengcover KPR di pengembang itu atau enggak, sampai kayak gitu. Nah, ya harapannya menurut aku sih harusnya lebih bagus ya, karena dengan bunga yang lebih kecil berarti kan bisa meningkatkan animo, itu jadi insentif masyarakat juga untuk melakukan pinjaman, sudah nggak lagi ditakut-takutin dengan apa namanya, kalau ke fintech itu bunganya terlalu tinggi atau apa segala macam, harusnya resiko gagal bayar pun juga lebih minimal. Cuman dengan ini otomatis dari perusahaan juga harus lebih selektif untuk ke siapa kita akan ngasih pembiayaan ini kayak gitu. Lebih kayak itu nanti pasti akan mengubah ke strategi bisnisnya aja sih. Oke, baik Kak. Terima kasih atas jawabannya. Kemudian untuk penutup, sebagai pertanyaan terakhir, adakah final statement atau saran atau masukan atau pesan yang bisa disampaikan kepada masyarakat umum dalam menggunakan P2P lending ataupun cash loan ataupun segala jenis kredit yang ada di fintech? Ataupun mungkin ada masukan untuk pemerintah ke depannya seperti apa dan regulator menyikapinya bagaimana? Sebenarnya sih lebih harus ketegasannya ada di regulator ya, karena eh, gimana pun itu regulator ini yang pegang peran cukup besar gitu loh. Termasuk misalnya kayak sekarang itu apa sih kendala-kendala yang sering masyarakat itu komplain ajukan ke mereka. Jadi contoh misalnya nih banyak banget yang misalnya dengan cara penagihan yang kurang baik, terus kayak misalnya ada masalah yang terkait bunga mungkin yang masih ada yang ngasih bunga tinggi banget, terus ada tidak transparan. Jadi di beberapa kan karena as produk aku harus ngelakuin riset juga ya, dan di riset itu sering menemukan ada fintech kompetitor kita tuh yang tidak transparan. Jadi kayak misalnya dia itu bunganya kayak seolah kecil tapi potongan di depannya itu banyak banget kayak gitu.
gitu segala macam. Terus kayak penagihan-penagihan yang tidak pada tempatnya, maksudnya belum jatuh tempo tapi udah kayak menteror apa segala macam, atau mungkin perilaku di sini atau apa segala macam. Pokoknya keluhan-keluhan masyarakat, karena masyarakat itu jadi antipati menggunakan fintech itu acap kali karena desas-desus seperti ini kayak gitu loh. Nah, padahal sebenarnya kalau diedukasi dengan baik, diedukasi dengan lebih bijaksana, dan memang regulatornya sendiri memperbaiki tata kelolanya, menurut aku justru ini akan sangat membantu, karena sebenarnya P2P itu kan nggak hanya untuk pembiayaan konsumtif ya, tapi di P2P itu juga ada pembiayaan produktif. Jadi contohnya nih, misalnya kamu kayak punya usaha apa gitu, terus kayak kamu itu misalnya gini, kamu baru akan dibayar setelah kerjaanmu selesai. Sementara ketika kamu melakukan pekerjaan itu, kamu kan butuh modal gitu. Nah, itu tuh bisa kamu jaminkan untuk dapat pembiayaan gitu. Nah, cuman banyak yang nggak terinfo gitu loh. Sementara untuk mengajukan ke bank itu kan juga lumayan PR ya. Bank itu biasanya benar-benar lihat tuh kayak eh, surat izin usaha aja, terus mungkin riwayat lo di bank itu apa segala macam gitu. Sebenarnya P2P ini akan membantu banget untuk penetrasi ke UMKM apa segala macam. Cuman ya itu tadi, kalau regulatornya benar-benar bisa bertindak as regulator dan bisa mengedukasi masyarakat bahwa fintech itu actually adalah part dari ekosistem keuangan yang ya sekarang tinggal gimana masyarakat memanfaatkannya, mau memanfaatkan dengan baik atau enggak, terus regulasinya minimal bisa kayak bank atau enggak, walaupun bank pun sebenarnya juga pasti banyak case gitu loh, cuman biasanya lebih jarang daripada fintech karena regulasi di bank itu sudah lebih rigid gitu loh. Nah, jadi ya itu aja sih paling, bahwa regulator kayaknya harus lebih bertindak sebagai regulator yang benar-benar meregulasi supaya iklim bisnisnya juga bisa lebih mature dan lebih baik sih. Oke, baik. Terima Oke. kasih banyak Kak Lia atas kesempatannya untuk wawancara dengan kami.